Yo oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction karya dari Case to Animation. Case to Animation ya guys. Jadi ini sesuai dari yang kalian request. Aku jujur aku juga nggak tahu guys ini tuh apa gitu loh. Jadi aku belum pernah nonton sama sekali, juga belum pernah lewat di FYP TikTok, atau kalau mungkin dia nggak tahu ya aktif di TikTok apa enggak, cuma di aku belum pernah lihat lah intinya. Jadi ya semoga aja bagus sesuai dari yang kalian request. Semoga kalian request itu yang bagus lah ya. Aku yakin kalian request yang bagus lah pasti. Oke, jadi ya udah seperti biasa sebelum masuk ke videonya aku ingetin sekali lagi buat kalian untuk klik tombol subscribe yang ada di bukan apa. Subscribe itu gratis dan kalian tidak ada ruginya kalau subscribe sama aku, oke? Terus juga buat kalian yang mau donasi bisa klik link di bawah, dan juga buat kalian yang mau subscribe channel keduaku kalian bisa klik ini deskripsi, atau kalian juga bisa langsung ini apa search di YouTube namanya aku Lucius. Oke, jadi yaudah daripada kelamaan kita langsung lihat aja ke Case to Animation. Kita lihat ada banyak videonya, kita ambil yang ini aja ya, yang tampaknya ini ya, tips UAS mudah tanpa belajar. Wow, apa nih buat kalian yang mungkin ini deket-deket UAS nggak sih, atau udah selesai? Harusnya udah selesai ya. Soalnya aku susah banget sih. Ya sering terjadi waktu UAS. Apakah kamu kesulitan dalam belajar? Apakah kamu kesulitan menjawab soal tersebut? Apakah kamu ingin pintar tanpa belajar? Mana bisa? Download aplikasi. Enggak. Oh, dia membuat seolah-olah aduh. Oh my god. Ini di kalian nggak berkurang sih volumenya. Cuma di aku berkurang ya. Sumpah keras banget. Sumpah. Oh my god. Kalau di kalian keras sorry ya. Sorry banget, sumpah. Di aku juga keras, guys. Kita kerasin lagi ya. PAS. Ya. PAS ya, namanya sekarang PAS. Kalau dulu namanya UAS, guys ya. Atau udah mungkin para anak sekolah akan menghadapi. Ya, waktu ini upload harusnya udah sih. Udah selesai sih PAS-nya. Tentu mereka akan menghabiskan waktunya untuk belajar. Oh, push rank. Betul. Belajar tentunya. Push rank, tapi push ranknya push rank akademik. Kan ada ranking juga itu di akademik. Push rank. Enggak. Bener push rank. Supaya dapat nilai bagus kan. Pintar tanpa belajar di YouTube. Hah? Dan untuk kalian yang klik video ini, tonton video ini sampai habis ya. Kalau kalian mau pintar. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan silahkan klik tombol subscribe-nya yang ada di bawah, yang warna merah tuh, karena itu tuh gratis tanpa dipungut biaya sepersen pun. Paling kuota. Paling kuota bener. P5. Dikasih secondan beneran ya. Oke, sudah. Itulah gue. Anjay, intronya udah kayak channel-channel pendidikan gak tuh? Oke, kali ini agak channel pendidikan beda ya dari biasanya, tapi nggak jauh-jauh banget dari cerita pengalaman apa nih? gue gitu. Jadi inilah pengalaman gue pinter tanpa belajar. Oke, kita lihat ya. Anjay, pinter tanpa belajar. Kita lihat nih. Bukan nggak belajar sama sekali ya, bukan. Terus? Tapi maksudnya tuh lebih ke cara belajar efektif. Dan peringatan, tips di video ini tuh ya ada candaannya dikit ya, jadi jangan dipamerin candaannya. Tuh maksudnya jangan kalau misalnya yang bercandanya jangan kalian ikutin lah, jadi hati-hati gitu. Bolehlah di-share di kolom komentar. Tuh guys, kalian kalau mau cari-cari tips bisa nih cari di kolom komentar, siapa tahu dapat tips bagus kan. Tentang diri gue, kata teman-teman gue tuh anaknya pinter. Oke, pinter ya. Tapi nih ya, kata mak bapak gua tuh ya anaknya bodoh. Ya, biasa aja sih. Oh, biasa aja. Ya bodoh, pinter ya juga nggak pintar gitu. Oke, jadi menurut orang tuanya biasa aja ya. Dari SD sampai sekarang gua tuh nggak pernah belajar. Maksudnya tuh nggak belajar yang dimana metodenya tuh membaca, menghafal atau mengingat. Dah, itulah intinya gua nggak pernah. Dan karena itulah dari SD sampai SMP gua nggak pernah dapet ranking gitu. Oke, gak pernah paling gak apa-apa lah. Keajaiban datang pas gua SMK. Entah kenapa nih ya, tiba-tiba nih ya, gak ada angin, gak ada hujan gitu. Gue bisa ngerasain yang namanya ranking. Wih, jago. Yang terlalu tolol atau emang gue gak tahu sumpah. Tapi ya gue cukup merasa bangga sih ya. Ya iyalah, ranking 1 ya kali gak bangga. Cukup
merasa bangga karena gue yakin kudunya ngantuk sih. Nah, tapi gue anggap ranking ini tuh ya sebagai hadiah aja lah ya gitu. Bukan berarti gue ngerasa paling pinter, enggak juga. Tetaplah merendah kawan. Oke, inilah tips pinter PAS tuh guys, tanpa belajar. Tips pinter PAS tanpa belajar. Itu cenderung ke persiapan belajar untuk mendekati ujian atau ulangan. Oke, yang mau ujian silakan didengarkan dengan baik guys ya. Oke, tips yang pertama, jangan belajar. Ya. Ini jangan ditelan mentah-mentah, tolong ya dengerin penjelasannya dia dulu, oke? Waduh, untuk kamu yang emang dari dulu nggak pernah belajar gitu kan, nggak usah belajar, sumpah. Tuh guys, nggak usah belajar guys. Buang waktu kalian gitu. Udah gitu kalian belajarnya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Udah capek, nggak ada yang nyangkut ke otak lagi. Kan soalnya ya gue ada temen kok jadi kucing tuh. Belajar dari dulu. Dan kemarin tuh dia ngomong ke gue pengen belajar giat banget gitu. Tapi pas hari hanya gila, soalnya susah banget. Mana gue belajar semalam gak ada yang inget pula. Terus gue harus bilang wow gitu. Ya jelas lah kan emang kapasitas otaknya nggak sampai segitu. Benar, kapasitas otak ada maksimalnya ya, jadi nggak bisa ya. Kalian mau belajar nih ya, jangan belajar kelamaan. Belajarlah secukupnya aja gitu, dan belajarlah hal yang kalian masih belum paham. Jangan pelajarin semuanya. Tapi kan aku emang gak paham semuanya. Ya terus lu sekolah ngapain? Iya, gak mungkin lah gak paham semua. Pasti minimal ada ya 30% lah. Kisi. Wah, ini bagus sih guys. Meskipun aku gak pernah bikin sih. Tuh ngasih kisi-kisi sebelum PAS. Betul. Kalau guru lu nggak ngasih kisi-kisi, minta. Enggak, tapi yang benar harusnya nggak ada sih kisi-kisi itu. Kisi gimana? Bukan membantu sih. Bodoh. Gimana sih? Itu membantu kita, cuma itu sedikit tidak mendidik ya sebenarnya kisi-kisi itu. Cuma it's okay lah gitu. Bakalan tuh yang namanya kebut semalam dari sore SKS ya, sistem kebut semalam gitu ceritanya ya. Oke, kalau kalian udah dapat kisi-kisi, mending tips yang ketiga, nonton YouTube. Tuh dengerin dulu guys, jangan ditelan mentah-mentah, ingat ya. Gak usah belajar, nonton anime kayak, nonton drakor, nonton Daryl kayak, nonton gua gitu. Nonton Daryl. Atau gak nontonin orang pusreng aja sana. Astaga. Yang gak gitu juga dong. Yang jelas ya nonton video pembelajaran di YouTube. Nah tuh guys, video pembelajaran, bukan video hiburan, oke? Kalian semua orang setuju kalau nonton video itu tuh lebih efektif ketimbang menghafal. Betul, saya setuju. Nonton video nih ya, kita tuh bakalan rasain kayak di kelas gitu, kayak sedang sama gurunya langsung, dan lebih masuk ke otak juga kan. Betul, karena kan kita bisa pilih, hitungannya kita bisa pilih guru lah. Semuanya serba digital, kayak udah banyak banget video-video pembelajaran yang kesebar di YouTube gitu. Daryl aja nih ya, Daryl menang lomba bikin game juga karena nonton YouTube, bukan baca buku. benar. Tapi memang sih, maksudnya kalian bisa mencari segala sesuatu sekarang di YouTube kali ya. Mau tutorial apa ada semua. Oke, ya itu bagus guys. Ruang Guru Zenius 2 ini bagus guys. Disponsorin ya, lagian ngapain juga kan mereka ngesponsorin gua, mereka kan udah terkenal gitu. Tapi itu bagus guys, tuh aplikasi bagus, kalian bisa coba ya. Cuma kalau Zenius kayaknya gratis deh seingatku. Ruang Guru tuh yang bayar. Tuh latihan soal. Udah belajar, udah ngehafalin mati-matian, udah nggak kuota buat nonton YouTube. Kalau kalian nggak praktek, tuh guys, harus ada dipraktekkan, jangan cuma teori doang guys. Kalian tidak akan merasa tidak akan bisa kalau cuma teori doang. Sekali lagi ya, kita tuh hidup di era globalisasi yang betul. Latihan soal kayak gitu tuh udah banyak. Iya, banyak banget sih. Kalian cari di Google itu udah sampai puas guys ya. Lu cari tuh latihan soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang lo dapet dari guru. Karena kalau kita mengerjakan latihan soal, ibaratnya tuh kita lagi semi ujian gitu. Terus tuh semi ujian guys, itu memang istilahnya apa ya? Persiapan lah, benar-benar persiapan lah ya. Dalam 1 menit simulasi nah, bahasanya simulasi. Astaga. Itu juga sih ya, yang intinya otak kita tuh nanti bakalan keasah dan terbiasa dengan soal-soal tersebut. Seperti olahraga tiap hari nanti otaknya wah gitu. Udah pernah
dikasih oleh guru kalian. Tuh guys, kalian kerjain soal-soalnya juga yang pernah dikasih gitu loh. Dipelajarin juga guys. Jadi karena itu kemungkinan besar memang sama guys hasilnya. Itu bakalan keluar di ujian. Setuju. Nih ya, guru tuh males bro kalau bikin soal baru-baru. Iya, guru juga males guys bikin soal baru terus, kecuali matematika ya. Ngoceh sambil direkam. Betul. Ya, ngoceh maksudnya tuh ngoceh materinya, bukan ngoceh-ngoceh yang gak jelas guys ya. Maksudnya tuh kayak ngoceh seperti layaknya lu seorang guru gitu. Kalau enggak, bisa. kalian nanya ke diri sendiri terus jawab sendiri gitu. Dan betul. ngocehnya juga sesuai dengan kisi-kisi yang kalian punya. Setuju. Dan usahain juga teriak-teriak ya biar otak lu juga kenapa? Ngerekam. Oh, paham. Juga rekam di HP supaya paham. bisa didengerin. Bisa dipakai guys ya, ini caranya menurutku bagus ini. Masih belum paham. Buat contoh ini. Oke adik-adik, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi demokrasi itu adalah kekuasaan rakyat yang dikuasai oleh dewan. Ini mau ujung-ujungnya ngapalin, cuma ya gimana sih? Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Kayak lu nanya ke diri lu sendiri gitu, terus lu jawab sendiri. Gue tahu itu membantu sih itu. Bakalan malu, tapi ya gimana lagi? Gue selalu ngelakuin hal ini setiap kali gue nggak sempet belajar gitu. Iya, ini membantu sih, cukup membantu sih. Oke, next tips yang terakhir. Tips terakhir nih. Bagi dan nanya. Bagi-bagi ilmu. Bagi-bagi ilmu pasti. Ya lumayan dong Bang, sembako. Gue cita. Astaga, sembako dong. Sebelum PAS dimulai kan biasanya pada baca buku dulu tuh buat inget gitu kan. Nah, di sini nih kalau kalian udah ngerasa pinter atau ajarin teman kalian materinya, jangan pelit-pelit buat ngajarin teman-teman lu. Tuh guys, ajarin teman kalian. Cause itu sangat membantu banget supaya tuh guys. Itu sama materi-materi karena yang udah lu pelajari. Terkadang itu mengajar itu adalah cara terbaik untuk mengingat guys ya. Paham ya, lu jangan malu-malu lah buat nanya sama orang-orang yang udah paham gitu. Betul. Supaya ya lu jadi paham juga dan ikut ngerti juga. Jadi betul, kan setuju. Menguntungkan gitu, setuju. Setuju. Aku udah nanya nih, tapi dianya nggak mau jawab kak. Ya nasib. Nggak usah ditemenin bodoh, nggak usah ditemenin. Cari yang lain kan bisa. Temenin orang-orang yang pelit kayak gitu. Kalau cari ada yang lain lo yang nggak mau ngajarin lo alias pelit, jauhin ya jauhin aja udah, jauhin aja. Itu nggak bener itu. Dia kalau dianya nggak mau nerima kita gitu kan ya. Betul. Saya setuju. Selagi masih belum mulai PAS-nya gitu kan ya, ya nggak apa-apa gitu, kita bagi-bagi jawaban, bagi-bagi ilmu. Kecuali kalau udah mulai gitu, itu mah ya. Kalau udah mulai nggak boleh. Gitu kan. Iya. Oke, itulah tips belajar ketika mau PAS versi gua. Oke, tuh kalian dengerin guys ya. Kalau kalian suka, ya terapkan aja. Basi. Judulnya aja tanpa belajar tapi ujung-ujungnya juga belajar kan. Iya sih. Ujung-ujungnya belajar. Pusreng. Ngapain belajar mending jadi gamer. Astaga, yakin. Nilai bagus ya usaha lah bodoh. Makanya tidak ada hasil yang tanpa usaha itu nggak mungkin guys. Oke, fan artnya nih, wih keren. Ada tips lain silahkan share di kolom komentar ya. Oke, itu guys, share di kolom komentar. Kalian coba lihat kolom komentarnya nanti ya. Kecewa sama kalian, harusnya kalian tuh nyadar dong, udah dibiayain sekolah, dibeliin HP lah, kuota lah, tapi lu masih jadi beban gitu. Belum bisa bahagiain orang tua lu dengan cara yang sesederhana itu. Apa dengan cara yang sederhana, karena ya kan emang bahagia itu kan sederhana ya enggak sih. Tuh guys, denger guys, nilai ranking itu cuman hadiah gitu, tapi bukan berarti kita malah jadi males-malesan atau menyepelekannya. Tuh guys, nilai bukanlah segalanya, tapi nilai masih dibutuhin di Indonesia. Tuh dengar tuh guys. Kalau ada salah kata dan hal-hal yang kurang mengenakan di hati kalian, gua guys tuh pamit undur diri and bye bye. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Oke, udah guys ya. Jadi memang ini bener sih. Maksudnya menurutku cara-cara yang dia terapkan itu benar. Cuma kalau aku personally sih, aku biasanya ya belajar seperti biasa. Cuma ya paling ngajarin, kalau ngajarin ya gak boleh pelit ilmu guys ya. Karena apa? Ketika kita mengajari seseorang, itu kita jadi tahu kemampuan kita seberapa. Kita belum paham di mananya, itu kita jadi tahu ketika kita mengajari orang. Dan kalau kita bagi ilmu tuh nggak rugi kok guys. Mungkin kalian yang berpikir, lah aku udah belajar kok, dia tinggal tanya doang. Itu yes, tapi gini guys, ketika kalian nanti, kan ilmu itu kan tidak selalu
kalian yang punya, bisa jadi orang lain punya ilmu juga kan. Itu kalau misalnya kalian enggan untuk share ilmu kalian nggak dapat ilmu dari teman kalian yang bisa dibilang ilmu itu kalian nggak punya gitu loh. Jadi ya istilahnya saling berbagi lah ya. Jadi ya bagi ilmu tuh nggak ada ruginya guys, dengan catatan bagi ilmu ke orang yang tepat, bukan ke orang yang nggak tepat guys ya. Jadi ya udahlah, sekian dulu untuk video kali ini. Jadi terima kasih buat kalian semua nonton, jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa kalian tonton video guys sebelumnya. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya guys, dadah.